Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ISBS, gimana nih puasanya? Lancar nggak? Pasti lancar dong. Kembali lagi bersama kami, saya Amalia Sakti Hermawan Dan saya Femi Nadine Syafaati dalam acara Mimbar Ramadan, menuntut ilmu untuk meraih berkah Ramadan. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang apa nih? Buat hari ini kita mau ngomongin tentang puasa dari segi kesehatan nih Mel. Oh iya, kita udah kedatangan narasumber dan bintang tamu loh, yaitu Dr. Bangga Aresta selaku Dokter Persibangga Dan Mas Barata selaku perawat Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga. Kita panggil Dr. Bangga Aresta Dan Mas Barata. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum Mas. Apa kabar Dokter Bangga? Juga Mas Barata gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, alhamdulillah juga baik. Oke, bulan puasa seperti ini sibuk apa aja dok? Kalau Pak Barata gimana nih? Di boarding aktivitasnya apa aja? Saya dulu ya Mbak ya. Saya kebetulan pagi saya di puskesmas, sore saya di praktek pribadi, dan malam saya di rumah sakit. Bulan ini kemarin saya dihubungi Ustadz dari sekolah boarding sini. Alhamdulillah waktunya ada pas, hingga ini alhamdulillah bisa gabung sama teman-teman untuk ngobrol-ngobrol bareng. Kalau saya sendiri kesibukannya di boarding sama seperti sebelum puasa, juga tetap mengecek santri, terus memberikan penanganan bagi santri yang sakit. Sebelum kita lanjut, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa kok lemes gitu? Nggak tahu nih, kok rasanya lemes banget ya. Ada yang salah kali sama sahurnya Anti. Tadi sahur pakai apaan? Pakai apa ya? Kok Ana lupa? Harusnya tuh sahur pakai 4 sehat 5 sempurna. Emang 4 sehat 5 sempurna itu apa aja? Contohnya nih ya, tahu, telur, lele, ayam, nasi. Tambahannya susu ya, itu lengkapnya. Jadi besok-besok soalnya 4 sehat 5 sempurna. Oke? Oke deh, besok-besok Ana sahur pakai 4 sehat 5 sempurna. Balik kelas sekarang. Udah deh, yuk. Setelah kita lihat video yang tadi, video yang pertama menunjukkan orang yang merasa lemas ketika berpuasa. Nah, menurut Dokter Bangga sendiri nih, seharusnya saat sahur kita tuh sebaiknya mengkonsumsi makanan yang seperti apa sih supaya badan terasa tidak lemas saat berpuasa seharian? Ya, jadi memang kebutuhan nutrisi terutama pada saat bulan Ramadan ini memang harus disesuaikan dengan aktivitas kita sehari-hari. Tapi tubuh kita itu sekitar 60-70% itu berupa cairan. Nah, makanya ketika kita berpuasa, kurang lebih kalau di Indonesia kan puasanya sekitar 13-14 jam. Nah, pada saat itu tidak ada nutrisi, tidak ada cairan yang masuk, sehingga dari mulai sore hari setelah berbuka puasa sampai dengan sahur, kita harus mencukupi kebutuhan kita untuk remaja dewasa itu kurang lebih 2-3 liter. Jadi yang paling utama menurut saya itu ketika kita berpuasa, yang pertama kebutuhan cairannya harus terpenuhi. Oke.
Terus yang kedua, jangan terlalu makan yang berlebihan. Apalagi ketika pas sahur, biasanya kita setelah makan ngantuk. Nah, itu hal yang harus dikendalikan supaya kita tidak ngantuk terus tidur seperti itu. Nah, terus pas sahur juga jangan lupa kita mengurangi minum-minuman yang bersifat diuretik atau bersifat bikin keluar cairan, seperti contohnya kopi, teh, minuman bersoda, seperti itu. Kalau makanan sebetulnya disesuaikan saja dengan apa yang sehari-hari kita makan, yang penting tidak berlebihan. Bentar deh, tunggu. Perut anak kok sakit banget ya rasanya. Kenyang banget lagi. Males buat terawih. Perut kenyang, males terawih. Tuh kan, anti sih mukanya kebanyakan. Kurma, sop buah, jus, nasi sekepok. Itu banget. Jadi malas terawih kan? Kenyang. Gak boleh. Harus ke masjid terawih. Tapi anak males banget sih, Pak. Gak boleh males. Ayo. Perut anak kenyang banget sih, Pak. Beneran. Share, ini beneran. Nah, video yang kedua, Dok. Makanan yang baik dikonsumsi untuk berbuka puasa seperti apa, Dok? Ya, berbuka puasa intinya kita setelah puasa tidak makan, tidak minum kurang lebih selama 13 sampai 14 jam, tubuh kita itu hampir seperti diistirahatkan. Nah, ketika buka puasa kita kadang-kadang kita sering lapar mata tuh. Yeah. Banyak menu di meja makan, kemudian apa-apa kepengen dimakan, nah itu kadang-kadang yang sering bikin masalah. Kita lupa bahwasanya kita sudah mengistirahatkan perut kita kurang lebih selama 13 jam, kemudian ditimpa dengan makanan-makanan yang berat langsung. Nah, kadang-kadang dengan ketidaksiapan itu akan menimbulkan masalah. Jadi yang baik adalah makan yang tidak berlebihan. Oke, yang biasa kita makan sehari-hari saja. Karena kalau kita menunya tiba-tiba beda juga nanti perut kita akan menerimanya kurang bagus seperti itu. Yang jelas kalau yang sehat ya rendah gula, jangan terlalu yang manis-manis, rendah natrium, jangan yang asin-asin, rendah lemak, jangan yang minyak-minyakan atau tepung-tepungan seperti itu. Lebih ke makanan-makanan yang mungkin tinggi protein, terus seratnya cukup seperti itu. Dok, sebenarnya dari makan sahur yang kita konsumsi itu ibarat baterai kuat sampai berapa jam sih? Apa kalau puasa jadi boleh malas-malesan dengan dalil hemat energi? Oke. Ya sebetulnya puasa tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan dengan dalil menghemat energi ataupun tidurnya orang puasa ibadah seperti itu. Tapi ya kita tetap harus beraktivitas seperti biasa. Yang penting kita harus menyesuaikan bahwa tubuh kita kurang lebih 13 sampai 14 jam tidak menerima asupan nutrisi baik dari makanan atau minuman. Nah, tadi yang disampaikan Mas Barata tentang tidur pada saat setelah sahur. Nah, itu pencernaan kurang lebih terjadi di perut kita itu sekitar 1 sampai 2 jam normalnya. Nah, jadi ketika misal kita makan sahur setengah 4, proses pencernaan itu berlangsung kurang lebih sekitar 2 jam. Berarti selesai itu berarti kisaran sekitar jam setengah 6. Nah, ketika sebelum pencernaannya selesai kita terus tidur, itu yang akan jadi masalah. Karena ketika kita tidur, hampir semua organ itu diistirahatkan. Organ-organ yang tidak istirahat itu cuma jantung, paru-paru, sama otak kita. Hampir semuanya itu istirahat. Nah, termasuk sistem pencernaan juga. Nah, ketika kita tidur setelah kita makan sahur, nah biasanya kita akan jadi makanan yang kita makan akan tertimbun dengan sia-sia. Seperti itu yang harusnya dicerna dengan baik akhirnya tertimbun.
Dan yang paling sering adalah kita kalau pagi-pagi jadi sembelit, jadi susah untuk buang air besar. Oke, karena pada saat tertimbun di dalam itu, cairan yang ada di dalam makanan yang ada di dalam perut kita itu tetap terabsorpsi atau terserap. Tapi perjalanannya itu lambat, sehingga ketika sudah pagi sudah kebelet seperti itu malah jadi susah untuk mengeluarkannya. Nah, itu yang bisa jadi masalah. Nah, dokter dan Mas Barata ini berkaitan dengan kesukaan santri yang gemar berolahraga. Kadang santri tuh, apalagi kalau boarding putra ya, anak-anak suka main badminton di jam 1 siang. Tuh gimana sih menurut Mas Barata dan Pak Dokter sendiri? Mas Barata dulu. Kalau di Bogor itu banyak yang suka main bola, basket, atau badminton itu pada jam-jam yang tadi disampaikan sekitar jam 1 siang, pagi juga. Saya lihat ada juga yang main badminton juga. Jadi kalau di saat puasa mau bermain seperti itu tidak masalah. Jadi harus memperhatikan juga faktor kelelahan atau kecapeannya juga, karena otomatis kalau kita bermain badminton, main bola atau aktivitas berat seperti itu di luar ruangan itu akan menyita ya atau mengurangi itu cairan dalam tubuh. Jadi akhirnya bisa juga mengakibatkan sebagai dehidrasi. Nah, kalau menurut Dokter Bangga, gimana nih? Boleh nggak sih orang berpuasa tuh berolahraga dan disarankannya tuh di jam berapa? Sebetulnya apa yang tadi dikatakan Mas Barata sudah tepat sekali, bahwa yang bikin masalah itu ketika kita melakukan aktivitas fisik, baik itu olahraga ataupun yang lain, bersih atau yang lain, adalah ketika kita dehidrasi. Jadi ketika kita mau berolahraga, harus kita sesuaikan, kita ukur dengan kemampuan kita. Kalau kita misalnya atlet nih, tuntutannya memang harus intensitasnya yang lumayan padat seperti itu. Ya harus disesuaikan nutrisinya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi dia seperti itu. Tapi kalau untuk hanya olahraga ringan sampai sedang dengan durasi tidak lebih dari 30 menit sih insya Allah masih aman. Yaitu balik lagi sama tilik dirinya masing-masing, kira-kira batasan mana nih yang harus jangan sampai kita lewati, karena kalau sudah kelewatan nanti efeknya akan dehidrasi, ya nanti akan malah jadi mungkin pingsan atau yang. Oke. Kalau Mas Barata, pernah nggak sih sakit mah kalau disuruh puasa pas kena mah berani tidak? Sakit mah ketika puasa. Ya. Kalau kayak gitu saya pernah dulu ketika habis sahur itu langsung taruh di lambung itu rasanya nggak keruan. Ya, ingin ada yang keluar tapi nggak bisa. Iya. Di perut juga nggak enak. Terus ya tetap kalau puasa, insya Allah saya tetap mandi. Mungkin akan sedikitnya perut nggak enak, tapi lama-lamaan juga nanti akan hilang. Oke. Nah, ini Dok, keadaan manusia pasti kan beda-beda. Ada yang sedang sehat, ada yang sedang sakit. Kalau menurut dokter, penyakit seperti apa yang menurut pertimbangan medis boleh tidak berpuasa? Pada keadaan-keadaan tertentu memang orang tidak disarankan untuk berpuasa. Contohnya, yang pertama mungkin ada infeksi berat, bisa infeksi di saluran pencernaan, bisa diinfeksi di saluran pernapasan, bisa infeksi di tempat lain lah seperti itu. Kalau infeksi berat, ya misalnya yang bisa sampai mondok, sampai opname di rumah sakit, atau mungkin sudah ditahan-tahan tapi baru sempat periksa dengan keadaan yang sudah mulai lemas, harus ada intake makanan atau minuman yang masuk, ya memang harus diobati dengan betul. Yang pertama itu tadi infeksi berat. Ya. Yang kedua mungkin orang-orang dengan gagal ginjal. Nah, orang-orang dengan gagal ginjal itu karena memang sudah terjadi kerusakan organ, makanya tidak disarankan untuk berpuasa. Terus lansia dengan Alzheimer, lansia sing sudah
sering lupa-lupa, ya putune nyong apa siapa, sebenarnya siapa, kayak gitu. Kadang-kadang adzan zuhur dikira sudah adzan maghrib, nah, sehingga sudah dia disarankan tidak berpuasa pun tidak masalah. Terus ada banyaklah penyakit-penyakit sebetulnya yang memang bisa untuk tidak berpuasa, tapi ketika sakitnya tergolong yang ringan dan masih bisa ditahan, ya lebih baik tetap berpuasa karena puasa itu memang banyak manfaatnya. Oke. Buat Dokter Bangga lagi nih, ada pertanyaan titipan. Terlepas dari tema, di Kabupaten Purbalingga katanya lagi marak-maraknya nih skabies. Oh, ya. Kayak umumnya di pesantren, bagaimana nih cara pencegahannya? Terus kalau udah terlanjur kena, juga bagaimana pengobatannya? Nah, kebetulan banget ini. Saya baik di puskesmas, di pribadi atau di rumah sakit, banyak teman-teman dari santri, baik putra atau putri, datang dengan keluhan gatel-gatel. Katanya kalau belum gatel belum jadi santri. Nah, itu menurut saya hal yang salah, karena yang tadi konsinalnya suruh belajar bener-bener, orang ketunggul belajar tapi malah borak-garuk terus kan tidak akan jadi maksimal. Nah itu sering sekali saya jumpai. Yang pertama yang namanya gatal skabies itu penyebabnya adalah tungau. Si tungau itu gampang sekali menular di suatu lingkungan yang ada gatal skabies yang sama, itu gampang sekali menularnya. Ya biasanya kerjanya bikin terowongan di bawah kulit, dan kerjanya di malam hari. Makanya biasanya orang budiken atau kena skabies itu baru-barunya di malam hari. Sebetulnya itu bukan penyakit yang berbahaya, cuma ya kan risih. Nah, dan bisa terjadi infeksi sekunder. Kalau sudah digaruk-garuki sampai lecet, kuman akan lebih gampang masuk. Nah, itu yang jadi berbahayanya seperti itu. Kalau untuk pencegahannya sendiri, yang pertama faktor higienitas, faktor kebersihan, ya bisa dimulai dari diri sendiri. Dengan cara seperti apa? Hal-hal pribadi, baik berupa handuk, pakaian dalam, spray, baju, celana, itu harus dijaga betul-betul. Jangan dipinjam-pinjamkan atau milih menebadire, pakaian yang bukan sebetulnya punya pribadi dipinjam seperti itu, jangan sampai. Terus kalau sudah kena, untuk pencegahannya itu bisa misal pakaian dalam, spray, bantal, sarung bantal itu direndam pakai air panas, pakai air panas supaya si kumannya mati. Nah setelah direndam pakai air panas pun didiamkan dulu kurang lebih 2 hari. Seperti itu, jangan langsung dipakai, jangan bahin dulu, jangan. Terus bantal, kasur sebaiknya sesering mungkin dijemur. Nah kadang ada beberapa yang saya tanya, sering dijemur nggak pernah, sering dicuci nggak pernah. Nah itu akan tambah muyar nanti ibaratnya seperti itu. Itu mungkin kalau tentang skabies, yang pertama memang faktor higienitas atau faktor kebersihan, sama faktor lingkungan. Terakhir nih Dok, dan Mas Barata, apa manfaat puasa ditinjau dari segi kesehatan? Kalau manfaat puasa dari segi kesehatan ada banyak sih sebenarnya. Ya bisa juga untuk menjaga berat badan. Terus yang kedua bisa juga untuk menjaga kesehatan jantung. Ya. Terus ada juga bisa menjaga resiko terkena diabetes. Lalu ada juga untuk mencegahnya munculnya kanker, dan juga kesehatan mental. Juga itu sih manfaat untuk puasa di kesehatan seperti itu. Untuk Dokter Bangga, tips agar puasa kuat seharian. Tips agar puasa seharian, ya tadi sudah panjang lebar bahwa kita harus mencukupi nutrisi supaya kuat
ketika kita beraktivitas, kemudian aktivitas kita harus disesuaikan karena kita tidak makan dan tidak minum kurang lebih selama 13 jam. Nah, orang berpuasa itu masuk fase puasa sebetulnya ketika kita tidak makan dan tidak minum selama 8 jam. Itu sudah masuk fase puasa dalam tubuh kita. Ketika belum 8 jam, tubuh kita itu akan bakar glukosa. Setelah 8 jam ke sini yang akan diolah, akan dibakar itu lemaknya. Makanya tadi yang dibilang Mas Barata, salah satunya menurunkan berat badan. Jadi tipsnya ya paling mencukupi kebutuhan nutrisi, terus minumnya mencukupi. Kalau untuk remaja dewasa kurang lebih 2-3 liter, membatasi aktivitas fisik yang melelahkan, sama yang paling penting dari niat, karena kalau dari niat itu semuanya biasanya akan baik. Yang biasanya mah ketika niatnya bulat, produksi asam lambungnya akan berkurang. Baik sahabat ISBS, nggak terasa ya ternyata waktu hampir mendekati berbuka puasa. Terima kasih Dok, terima kasih Mas Barata. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik selanjutnya. Untuk sahabat ISBS di rumah, kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.